Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Nur Safa dengan nomor induk mahasiswa 220104010031. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas final tes mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkyatul Hasanah MSOS tentang mind mapping atau peta konsep ilmu dakwah. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan mind mapping yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama itu adalah landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Yang kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang ketiga, paradigma ilmu dakwah. Yang keempat, macam model pendekatan media dan metode dakwah. Yang kelima, problematika dakwah masa kini. Yang keenam, faktor hidayah dalam dakwah. Yang ketujuh, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Memasuki materi yang pertama, yaitu landasan ilmu dakwah, ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah ontos dan logos. Ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Sederhananya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Ontologi membahas keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Ontologi kerap kali diidentikan dengan metafisika. Pada dasarnya, ontologi berbicara asas-asas rasional dari yang ada atau disebut suatu kajian mengenai teori tentang ada, karena membahas apa yang ingin diketahui dan seberapa jauh keingintahuan tersebut. Ilmu dakwah adalah proses membicarakan tentang aktivitas pengetahuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dikembangkan umat Islam dalam susunan sistematis dan terorganisir, serta prosedur ilmu dakwah sebagai metode ilmiah yang menjelaskan tentang pengetahuan bagaimana mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada yang benar sesuai perintah Allah untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Pada hakikatnya, ilmu dakwah adalah ajaran yang berisi pesan dan pendidikan agama Islam untuk membangun dan mengembalikan manusia pada fitrahnya. Yang kedua ada epistemologis. Berbicara tentang teori pengetahuan ilmu dakwah meliputi pembahasan yang berkaitan dengan seluk-beluk pengetahuan ilmu dakwah, mulai dari ma'rifat, asal-usul dan landasan atau sumber, unsur-unsur, serta metode membangun ilmu dakwah. Sementara ilmu-ilmu dakwah yang ada, landasan epistemologinya masih mengandalkan sumber dari Al-Quran dan hadis, tetapi kurang berusaha menggali dari kerangka teoritisnya. Dari pengalaman-pengalaman dan melakukan eksperimen yang kita lalui di kehidupan sosial ini, kita dapat menganalisa secara induktif untuk memunculkan teori-teori secara logis dan dapat diterima kebenarannya secara umum. Epistemologi adalah ilmu pengetahuan. Episteme sama dengan pengetahuan, logos sama dengan teori. Kedua terma itu berasal dari bahasa Yunani, menyelidiki keaslian pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang membahas persoalan apa yang dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan, merupakan bagian dari filsafat tentang refleksi manusia atas kenyataan yang menguraikan metode ilmiah sesuai dengan hakikat pengertian manusia. Yang ketiga ada aksiologis. Aksiologis adalah cabang filsafat yang mempelajari cara-cara yang berbeda di mana sesuatu hal yang dapat baik atau buruk mempunyai akibat positif atau negatif dan hubungan nilai dengan menilai di satu pihak dan dengan fakta-fakta eksistensis objektif di pihak lain. Aksiologi adalah perluasan dari bidang etika tradisional. Etika memusatkan perhatiannya pada nilai-nilai moral. Aksiologi memperluas diri dengan memusatkan perhatiannya pada semua jenis nilai. Nilai dalam etika tradisional diartikan sama dengan baik dan jahat. Sedangkan dalam aksiologi, nilai memiliki arti lebih luas lagi meliputi baik dan buruk atau jahat dalam pengertian etika, indah dan jelek dalam pengertian estetika, serta benar dan salah dalam pengertian logika. Aksiologi adalah teori tentang nilai dalam berbagai makna yang dikandungnya. Secara singkatnya, ontologi itu membahas tentang apa, epistemologi itu membahas bagaimana, dan aksiologi itu membahas untuk apa.
Materi kedua yaitu membahas relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Ada signifikansi ilmu dakwah dan ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Signifikasi ilmu dakwah erat kaitannya dengan paradigma masyarakat. Pandangan masyarakat akan diarahkan kepada nilai-nilai positif yang berasal dari Islam. Dalam hal ini, dakwah Islam diperlukan keberadaan bagi perkembangan masyarakat yang sedang berubah tata nilainya, agar mereka bisa mengenal dan berpikir bagaimana dapat bertindak dengan ajaran Islam. Manfaat ilmu dakwah secara langsung dapat ditunjukkan oleh metode partisipatif. Dalam metode ini, antara pendakwah dan mitra dakwah melebur jadi satu. Pendakwah adalah ilmuwan dakwah dan ilmuwan dakwah adalah pendakwah. Tujuan ilmu dakwah model ini bukan teori, melainkan pemberdayaan dan kesadaran masyarakat. Ilmuwan dakwah tidak perlu melihat pendakwah berceramah, melainkan ilmuwan dakwah membuat langkah-langkah oleh dan untuk masyarakat. Selanjutnya ada ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Yang pertama, ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu keislaman. Konsep dakwah berasal dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari pemikiran manusia ataupun temuan lapangan. Pemikiran dakwah dikembangkan dengan ilmu tauhid, perilakunya dengan ilmu fikih, dan qalbunya dengan ilmu akhlak. Ilmu dakwah memerlukan kajian filsafat dakwah untuk menjelaskan hakikat dakwah. Dengan mengetahui hakikat dakwah, ilmuwan dakwah dapat membedakan antara kegiatan dakwah dan bukan dakwah, dan antara wilayah hidayah dan non-hidayah. Selanjutnya ada ilmu dakwah dan sains sosial. Sains sosial menerangkan berbagai jenis segi kehidupan individu dan masyarakat secara detail dan terperinci. Ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut, sebab penyampaian ajaran Islam yang menjadi sarana ilmu dakwah sangat kompleks, yang menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial seperti yang dibahas dalam sosiologi, maupun tingkah laku manusia sebagai pribadi sosial dan masalah-masalah kejiwaan lainnya seperti yang dikaji dalam ilmu psikologi. Selanjutnya ilmu dakwah dan metodologi sains. Metodologi sains adalah disiplin ilmu yang membahas cara mengembangkan sains. Ada dua disiplin metodologi yang dapat membantu mengembangkan ilmu dakwah, yaitu ilmu penelitian dan ilmu logika. Ilmu penelitian digunakan untuk objek yang empiris, sedangkan ilmu logika dipakai untuk objek yang rasional. Ilmu fikih misalnya, hanya memerlukan ilmu logika yang diolah menjadi usul fikih, tetapi objeknya sulit ditelaah secara empiris dengan ilmu penelitian. Oleh karena itu, sains sosial keberatan memasukkan disiplin ilmu yang hanya bisa memakai ilmu logika tanpa ilmu penelitian. Materi selanjutnya yaitu ada paradigma ilmu dakwah, membahas tentang teori sistem dakwah dan teori proses dakwah. Teori sistem dakwah. Sistem berasal dari bahasa Yunani, sistema yaitu keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Pada tahun 1960-an, ia telah menjadi suatu teori dengan nama teori sistem anum atau General Systemi Theory. Kredo pokoknya adalah keseluruhan lebih banyak dari sejumlah bagian-bagiannya. Teori ini dijadikan pisau analisis untuk mengembangkan berbagai disiplin ilmu. Sistem terdiri dari sejumlah subsistem. Setiap subsistem ini juga terbagi lagi dalam sub-subsistem. Demikian ini bisa berkembang hingga subsistem yang terkecil. Masing-masing subsistem saling berinteraksi satu sama lain. Masing-masing subsistem juga memiliki tujuan tersendiri. Namun, tujuan ini pada hakikatnya mengarah pada sasaran yang sama. Masing-masing subsistem juga memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi peran tersebut difungsikan dalam struktur yang sama. Manusia sebagai sistem dakwah. Dai sama dengan kepala, pesan dakwah sama dengan dada, metode dakwah sama dengan tangan, mitra dakwah sama dengan perut, media dakwah sama dengan kaki. Jadi sistem dakwah adalah satu kesatuan dan unsur-unsur dakwah yang berproses. Apabila salah satu unsur tidak ada, bisa dipastikan aktivitas dakwah mengalami kecacatan. Selanjutnya ada teori proses dakwah. Setiap tahapan proses melalui perjalanan masukan atau input, konversi atau perubahan, keluaran atau output,
dampak atau impact dan umpan balik yaitu feedback. Ada pula yang cukup dengan input, konversi, dan output saja. Pergerakan ini tidak berhenti tetapi berhenti sebentar pada suatu titik tujuan tahapan. Mulai dari input, konversi, output, impact, feedback, dan kembali lagi ke input. Materi selanjutnya yaitu ada macam dakwah, model dakwah, pendekatan dakwah, media dakwah, dan metode dakwah. Yang pertama yaitu macam dakwah. Secara garis besar bentuk dakwah ada 3 macam, yakni dakwah bil lisan adalah dakwah yang disampaikan langsung secara lisan. Dakwah bil hal adalah dakwah yang disampaikan melalui perbuatan seperti menyingkirkan duri di jalan. Dakwah bil qalam yakni dakwah yang disampaikan lewat menggunakan pena atau tulisan. Dakwah bil qalam memiliki efisiensi dalam menyampaikan pesan kepada para mad'u atau khalayak luas. Selanjutnya ada model dakwah. Istilah model dakwah yang dimaksudkan di sini adalah contoh atau bentuk dakwah yang diharapkan boleh menjadi acuan dalam konteks pelaksanaan dakwah agar proses delivery atau penyampaian dakwah berjalan dengan efisien dan efektif. Yang pertama ada model kultural, kedua ada politik, dan ketiga ada sosial atau ekonomi. Selanjutnya pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah yaitu pendekatan budaya, pendekatan pendidikan, dan pendekatan psikologis. Pendekatan-pendekatan ini melihat lebih banyak daripada kondisi mitra dakwah. Oleh karenanya, pendakwah, metode dakwah, pesan dakwah, dan media dakwah harus menyesuaikan pada kondisi mitra dakwah. Kewajiban pendakwah adalah menyampaikan pesan dakwah hingga mitra dakwah memahaminya. Media dakwah. Media dakwah adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan. Media dakwah ini dapat berupa barang atau material, orang, tempat, kondisi tertentu, dan sebagainya. Abdul Qadir Munshi mencatat 6 jenis media dakwah, yaitu lisan, tulisan, lukisan atau gambaran, audiovisual, perbuatan, dan organisasi. Asmuni Syukur juga mengelompokkan media dakwah menjadi 6 macam, yaitu lembaga-lembaga pendidikan formal, lingkungan keluarga, organisasi-organisasi Islam, hari-hari besar Islam, media massa, dan seni budaya. Mira Fauziah membagi media dakwah menjadi 2 macam, yaitu eksternal, media cetak, media auditif, media visual, dan media auditif visual. Yang internal yaitu surat, telepon, pertemuan, wawancara, dan kunjungan. Selanjutnya yaitu metode dakwah. Yang pertama yaitu metode ceramah atau retorika. Metode ceramah salah satu teknik atau metode yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik bicara oleh seorang dai atau mubalik pada suatu aktivitas dakwah. Ceramah dapat pula bersifat propaganda, kampanye, berpidato atau retorika, khutbah, sambutan, mengajar, dan sebagainya. Retorika merupakan ilmu yang membicarakan tentang cara-cara berbicara di depan massa atau orang banyak dengan tutur wicara yang baik agar mampu mempengaruhi para pendengar atau audiens untuk mengikuti paham atau ajaran yang dipeluknya. Yang kedua ada metode diskusi atau tanya jawab. Metode ini dimaksudkan untuk mendorong mitra dakwah untuk menyatakan sesuatu masalah yang dirasa belum dimengerti dan mubalik atau DI-nya sebagai penjawabnya. Metode ini dimaksudkan untuk melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, sebab dengan bertanya berarti orang ingin mengerti dan dapat mengamalkannya. Oleh karena itu, jawaban pertanyaan sangat diperlukan kejelasan dan pembahasan yang sedalam-dalamnya. Lagi pula, jawaban selalu kongruen atau sesuai dengan maksud pertanyaannya. Yang ketiga yaitu ada debat atau mujadalah. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125, berdebat patut dijadikan sebagai metode dakwah. Namun yang dimaksud di sini adalah debat yang baik, adu argumen, dan tidak tegang sampai menjadi pertengkaran. Keutamaan metode debat adalah terletak pada kemenangannya dalam mempertahankan benteng Islam. Yang keempat ada percakapan antar pribadi atau percakapan bebas. Percakapan bebas antara seseorang dai atau mubalik dengan individu-individu sebagai sasaran dakwahnya. Percakapan pribadi bertujuan untuk menggunakan kesempatan yang baik di dalam percakapan atau mengobrol atau ngomong bebas untuk aktivitas dakwah. Dalam metode ini, seorang mubalik atau dai hendaknya mempunyai pengetahuan, pandangan luas, dan keterampilan memecahkan masalah.
Yang kelima yaitu metode demonstrasi, di mana seorang dai memperlihatkan sesuatu atau mementaskan sesuatu terhadap sasarannya atau massa dalam rangka mencapai tujuan dakwah yang ia inginkan. Metode demonstrasi dipergunakan apabila tujuan dakwah mengharapkan para objeknya dapat mengerjakan atau mengamalkan sesuatu pekerjaan atau amalan ibadah atau muamalah dengan betul, mengerti sesuatu atas dasar contoh-contoh ataupun peristiwa-peristiwa yang bermanfaat. Keenam, ada metode pendidikan dan pengajaran agama, penanaman moral beragama, dan memberikan pengetahuan-pengetahuan agama kepada anak. Pengajaran adalah alat perantara bagi pencapaian tujuan pendidikan, sedangkan pendidikan merupakan cara tempuh untuk mencapai tujuan dakwah. Yang terpenting dan harus mendapat perhatian yang serius adalah membiasakan anak untuk menjalankan syariat agama dan menjauhi larangannya. Yang ketujuh ada metode al-mau'izah al-hasanah. Secara bahasa, mau'izah berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Sementara hasanah artinya kebaikan. Mau'izatul hasanah mengandung arti kata-kata yang masuk ke dalam kalbu dengan penuh kasih sayang dan ke dalam perasaan dengan penuh kelembutan. Tidak membongkar atau membeberkan kesalahan orang lain, sebab kelemah lembutan dalam menasehati seringkali dapat meluluhkan hati yang keras. Yang kedelapan ada mengunjungi rumah atau silaturahmi. Silaturahmi adalah suatu kewajiban umat Islam, sehingga metode ini di samping merupakan aktivitas dakwah dan sekaligus menunaikan kewajiban. Metode ini dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu atas undangan tuan rumah dan atas kehendak dai. Selanjutnya ada metode dakwah Rasulullah. Yang pertama, dakwah di bawah tanah. Di dalam membawakan misi dakwahnya, beliau mula-mula bergerak secara diam-diam atau berdakwah di dalam tanah, karena beliau masih belum mempunyai sahabat sebagai pembantu dakwahnya, dan mayoritas masyarakat menyembah berhala atau musyrik sebelum mengenal siapakah Allah itu. Mereka menganggap Muhammad adalah tukang sihir yang hendak menghancurkan agama nenek moyangnya. Yang kedua ada dakwah secara terang-terangan. Dari wahyu kedua ini menunjukkan bahwa Muhammad diutus sebagai seorang rasul dan sekaligus metode dakwahnya diganti dengan metode dakwah secara terang-terangan. Di dalam dakwah secara terang-terangan, Nabi mengajak manusia beriman kepada Allah SWT. Mula-mula beliau mengajak sanak kerabat tetangganya iman kepada adanya utusan-utusan Allah, menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah SWT atau sholat 5 waktu, budi pekerti yang mulia, sopan santun, rukun tetangga. Yang ketiga ada politik pemerintah, yaitu mendirikan negara Islam atau hijrah ke Madinah. Keempat ada surat menyurat, dan terakhir ada peperangan. Metode yang terakhir yaitu ada metode di al-hikmah. Sebagai metode dakwah al-hikmah diartikan bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih, dan menarik perhatian orang kepada agama atau Tuhan. Hikmah mempunyai posisi yang sangat penting, yaitu dapat menentukan sukses tidaknya dakwah. Materi selanjutnya yaitu ada problematika dakwah masa kini, membahas tentang sumber daya dai, mitra dakwah atau mad'u, materi dakwah atau madah. Sumber daya dai. Dai sebagai subjek dakwah atau pelaku dakwah merupakan unsur dakwah yang paling urgen. Tanpa adanya dai, tentu ajaran Islam hanya sebatas angan-angan tanpa pelaksanaan. Mengingat betapa pentingnya peranan dai dalam dakwah, maka seorang dai harus memahami secara menyeluruh tugas dan fungsinya, sifat-sifat yang harus dipenuhi agar menjadi dai sesuai dengan kriteria yang dijelaskan dalam Al-Quran dan memiliki kompetensi sehingga tidak tergerus oleh zaman. Dai memiliki tugas dan fungsi dalam berdakwah, tugas dan fungsi yang mulia dan melekat pada sosoknya. Dai juga memiliki sifat yang mencirikan dirinya, serta seorang dai memiliki kompetensi layaknya kompetensi sebagai seorang guru. Mitra dakwah yang dalam ilmu komunikasi disebut sebagai komunikan, merupakan objek dakwah atau mad'u yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan dakwah. Pelaksanaan dakwah tidak bisa dipukul rata serta merta semua sama, karena kebutuhan mad'u pada dasarnya berbeda-beda. Dakwah yang tidak melihat kebutuhan mad'u akan menjadi sebuah keniscayaan dalam keberhasilannya.
Untuk itulah, penting bagi dai mengklarifikasikan ragam madhu agar dai bisa memenuhi aspek apa saja yang dibutuhkan oleh mitra dakwahnya. Materi dakwah. Pesan yang baik memiliki ciri: pertama, pesan harus dirancang dengan baik sehingga menarik. Kedua, pesan harus memiliki kesamaan makna. Ketiga, pesan harus membangkitkan kebutuhan khalayak. Keempat, pesan harus memperoleh kebutuhan itu. Pesan dakwah yang terdapat pada materi dakwah secara garis besar dapat dibagi 3, yakni akidah, akhlak, ibadah. Adapun materi dakwah bersumber dari Al-Quran dan hadis, sumber yang selain dari keduanya seperti ijtihad ulama, pendapat para ahli merupakan materi penunjang atau tambahan. Materi selanjutnya ada faktor hidayah dalam dakwah. Ada arti hidayah dan macam-macamnya, hidayah dalam berbagai kasus konversi agama, dan hidayah dan ikhtiar dakwah. Arti hidayah dan macam-macamnya. Hidayah sebagai petunjuk informatif, yaitu memberikan pemahaman tentang pesan Islam. Hidayah jenis ini ditujukan kepada masyarakat yang masih membutuhkan banyak informasi ajaran Islam. Hidayah sebagai petunjuk pembinaan, dalam hal ini masyarakat dibimbing dan digerakkan untuk menjalankan ajaran Islam. Dalam konteks dakwah, hidayah dalam makna pertama merupakan target utama. Pendakwah hanya memberikan pemahaman yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan mitra dakwahnya. Dakwah dikatakan berhasil bila terjadi kesepahaman antara pendakwah dan mitra dakwah. Jika mitra dakwah telah memahami dengan benar pesan dakwah dalam satu tahapan, pendakwah telah berhasil. Tanpa hidayahnya, seseorang tidak bisa menerima kebenaran Islam dan menjalankannya. Macam-macam hidayah. Yang pertama, hidayah ilham. Hidayah jenis ini terbentuk sejak kita dilahirkan. Kita dituntun oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Misalnya, bila dalam keadaan lapar, kita segera mencari makan. Ulama lain menyebut hidayah ini dengan hidayah gharizah atau insting. Yang kedua ada hidayah panca indera atau hidayah al-hawas. Selain dorongan insting, kita juga dituntun Allah Subhanahu wa taala lewat panca indera untuk mengenali dunia di sekeliling kita. Indera mata umpamanya berfungsi antara lain memberi petunjuk jalan yang lurus dan yang bengkok. Ketiga ada hidayah akal. Karena akal kita sehat, kita berbeda dengan binatang. Hidayah ketiga ini lebih tinggi nilainya daripada hidayah-hidayah sebelumnya. Hidayah ini hanya diberikan kepada manusia. Yang keempat ada hidayah agama dan syariat. Akal kita terbatas dalam berpikir tentang makna hidup. Bila manusia menggunakan akalnya untuk berpikir lebih jauh tentang penguasa alam semesta, ia akan menemukan hanya satu Tuhan. Yang terakhir ada hidayah pertolongan. Hidayah ini mutlak hak milik Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun makhluk yang bisa memberikan hidayah ini. Tidak sedikit umat Islam yang mengetahui kewajiban salat dan tata caranya, namun tidak banyak yang ditolong Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Apapun usaha pendakwah untuk mengubah perilaku manusia, jika tidak ada hidayah ini, usahanya tidak memenuhi target. Hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Konversi bisa berupa perpindahan seseorang dari satu agama ke agama lain, atau perubahan sikap dan perilaku keagamaan dalam satu agama. Dari anti Tuhan menjadi penganut fanatik agama, atau sebaliknya. Hidayah Allah Subhanahu wa taala bisa terjadi pada semua kasus di atas, dan sejarah telah mencatatnya. Hasan al-Basri, Ibrahim bin Adam, dan beberapa sufi lainnya adalah contoh orang-orang muslim yang mengalami konversi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari sikap cinta kemewahan hidup berubah menjadi sepenuhnya meninggalkan kemewahan tersebut. Dari sikap jauh dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang selalu rindu dekat dengannya. Hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah dengan berbagai komponennya merupakan ikhtiar manusia untuk memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Setelah memahami ajaran Islam, diharapkan lebih lanjut individu dan masyarakat itu menjalankannya. Ikhtiar mengubah sikap dan perilaku manusia bukan permasalahan yang mudah. Oleh karena itu, dakwah harus dilakukan dengan persiapan yang matang, dengan melakukan terlebih dahulu analisis yang mendalam terhadap unsur-unsur dakwah. Dengan analisis tersebut, diharapkan dakwah dapat dilaksanakan dengan pendekatan dan metode yang tepat.
Diketahui pula adanya keterbatasan hak dan kemampuan pendakwah untuk mengubah sikap dan tingkah laku keagamaan mitra dakwahnya. Pendakwah hanya bertugas menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang membimbing manusia dengan bimbingan hidayah agama. Sedangkan hidayah taufik dan maunah sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi yang terakhir yaitu efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u, yaitu ada persuasi dakwah, tahap-tahap perubahan perilaku, dan evaluasi efek dakwah. Persuasi dakwah, usaha untuk memengaruhi pendapat, pandangan, sikap, ataupun mengubah tingkah laku seseorang dapat ditempuh cara koersif, yaitu dengan cara paksa, bila perlu disertai dengan teror-teror yang dapat menekan batin dan menimbulkan ketakutan. Selain itu, ada cara persuasif, yaitu dengan memengaruhi jiwa seseorang, sehingga dapat membangkitkan kesadarannya untuk menerima dan melakukan suatu tindakan. Dakwah persuasif memerlukan persiapan yang sungguh-sungguh, sebab persuasi mendasarkan usahanya pada segi-segi psikologis dan yang ingin diraih adalah kesadaran seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Oleh karena itu, dakwah persuasif harus dilakukan dengan orang-orang yang memang memiliki pengetahuan dan keahlian. Tahap-tahap perubahan perilaku. Setiap perubahan perilaku mengalami 3 tahapan, yaitu akal berupa keyakinan tentang sesuatu tindakan, hati berupa suara atau bisikan yang menyenangkan, dan hawa nafsu yang diwujudkan oleh anggota tubuh dalam bentuk tindakan nyata. Jalaluddin Rahmat menyatakan ketiga proses perubahan perilaku yaitu efek kognitif, yaitu berkaitan dengan perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. Kedua, ada efek afektif, timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak yang meliputi segala yang berhubungan dengan emosi, sikap, serta nilai. Yang terakhir ada efek behavioral, yaitu yang merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang terencana berarti dakwah yang tidak bisa dievaluasi ukur hasilnya. Suatu komunikasi dakwah selalu bertujuan menerangkan, meyakinkan, menimbulkan inspirasi, dan terakhir adalah menggerakkan audiens untuk melaksanakan isi pesan keagamaan yang telah disampaikan. Oleh sebab itu, setelah persuasi dakwah dilakukan, perlu dilakukan evaluasi apakah persuasi menghasilkan perubahan atau tidak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.